Saya berdosa sekali. Kalau saya tahu prosesnya, tapi saya tidak memperjuangkan itu. Saya berjuang di DPD, membuat undang-undang khusus, dan kemudian ada 10% untuk masyarakat saya. Tapi kemudian dalam distribusinya tidak sampai ke masyarakat. Saya minta kejaksaan agung bantu saya. Kita mengusut kasus-kasus ini. Inilah akar-akar yang membuat rakyat saya miskin sampai dengan saat ini. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota, saat yang saya hormati, Pak Kepala Kejaksaan Agung dan jajaran yang saya hormati. Terima kasih banyak saya atas kepada Pak Kejaksaan Agung yang mungkin punya banyak agenda juga, tapi masih meluangkan waktu untuk kami di hari ini. Ada beberapa hal rekan-rekan telah sampaikan, tapi saya langsung ke substansi khususnya kaitan dengan masalah-masalah Papua. Ada aspirasi dan juga ada kasus. Saya mulai dari kasus soal illegal mining. Illegal mining, saya lihat aparat penegak hukum di daerah, khususnya kejaksaan sangat diam, belum bertindak selaku aparat penegak hukum di daerah untuk mengadvokasi, apalagi untuk menyelesaikan illegal mining. Saya salah satu anggota Dewan DPD yang konsisten dalam memperjuangkan masalah hukum di daerah, khususnya kaitan dengan illegal mining. Ini harta, ini emas, ini sesuatu yang sangat berharga apabila dikelola dengan baik untuk investasi daerah. Tetapi Pak Kejaksaan Agung, ini mafia besar yang di depan mata semua para penegak hukum di daerah. Jaraknya tidak jauh, kurang lebih 5-6 jam. Tetapi hampir semua penegak hukum diam. Yang ditangkap oleh kepolisian cuma pekerjaannya, sementara pemodalnya tidak ada yang sentuh. Saya harap Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk kasus illegal mining di Papua Barat. Yang kedua, akhir-akhir ini beberapa pejabat bupati di daerah Papua tertangkap, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Timika, dan sekarang Gubernur Papua. Yang laksana adalah KPK. Kami apresiasi sebagai senator, kami apresiasi kemiskinan di Papua. Juga salah satu indikator adalah kesejahteraan anggaran itu tidak tersalurkan dengan baik ke daerah, ke rakyat. Saya mendukung sekali apabila kejaksaan juga bertindak dengan cepat. Yang pertama, Pak Kejagung, tentang dana otonomi khusus. Saya minta ada Kejaksaan Agung dan tim pengawasan dana otonomi khusus. Saya selalu berjuang tentang pendidikan, Pak. Saya termasuk pelaku pengusung undang-undang perubahan kedua. Kita mau anak-anak adik-adik saya atau saudara sekolah sesuai dengan afirmasi dan dana khusus itu, tapi sampai dengan saat ini kan belum menyentuh substansi. Saya minta Kejaksaan Agung bentuk tim untuk mengusut dana otonomi khusus yang saat ini sudah tersalurkan periode sekarang di provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua tentang dana aplikasi migas, saya berjuang di undang-undang khusus ini. Sekarang 10% itu dialokasikan untuk pembangunan masyarakat adat. Sampai dengan saat ini Pak Kejaksaan Agung, saya sudah mengadvokasi, sudah meminta kepada gubernur, bupati, segera salurkan 10% itu kepada masyarakat adat. Mereka punya hak 10% itu. Sampai dengan saat ini sudah transfer pertama, belum termenyentuh masyarakat adat. Saya minta Kejaksaan Agung bentuk tim untuk mengusut dana bagi hasil migas. Saya orang berdosa, Pak Kejaksaan. Saya berdosa sekali. Kalau saya tahu prosesnya, tapi saya tidak memperjuangkan itu. Saya berjuang di DPD, membuat undang-undang khusus, dan kemudian ada 10% untuk masyarakat saya. Tapi kemudian dalam distribusinya tidak sampai ke masyarakat. Saya minta Kejaksaan Agung bantu saya. Kita mengusut kasus-kasus ini. Inilah akar-akar
yang membuat rakyat saya itu miskin sampai dengan saat ini. Yang ketiga, Kejaksaan Agung, Pak Kejaksaan Agung, saya juga masih terbebani. Kadang-kadang kita bertanya kepada Komnas HAM. Komnas HAM limpahkan ke Kejaksaan Agung kaitan dengan kurang lebih ada 6 kasus besar, kasus pelanggaran HAM berat di Papua. Ini sampai dengan saat ini kita bandingkan pekerjaan Komnas HAM dengan penyidik di kepolisian. Hampir Komnas HAM lebih dominan dalam mempublikasikan data-data kasus-kasus yang hari ini viral. Tetapi soal Papua, kita justru mendapatkan dari informasi hoax dari mana-mana yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Kita bisa menyaksikan pemaparan di luar sana, tapi dalam sini tidak bisa kita publikasikan. Saya harap titik persoalannya di mana, Pak Kejaksaan? Apakah apa yang Kejaksaan, apa yang Komnas HAM sampaikan kepada kami bahwa mereka hanya bisa sampai ke Kejaksaan, selanjutnya Kejaksaan lah yang bisa menyelesaikan. Atau seperti apa masalah norma atau masalah apa yang menjadi kendala sampai dengan saat ini persoalan berat di Papua tidak pernah. Kenapa saya bilang ini menjadi sasaran saya? Walaupun kebijakan pemerintah sudah sangat bagus membangun Papua hari ini, walaupun alokasi dana begitu besar dikucurkan untuk membangun Papua, tetapi akar-akar ini sepanjang belum pernah diselesaikan. Maka seperti itulah dinamika politik di Papua yang tentu menghalangi pembangunan di daerah. Saya harap poin pelanggaran HAM berat di Papua dituntaskan, diselesaikan. Siapapun pelakunya diselesaikan di peradilan pelanggaran HAM dan dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh rakyat, sehingga rakyat di daerah, rakyat kami di Papua yakin dan percaya bahwa negara memberikan jaminan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang saya hormati, kemudian aspirasi dari kasus aspirasi. Saya sudah sampaikan aspirasi saya ini saat pertemuan dengan Wakil Kejaksaan Agung pada masa yang lalu. Yang pertama, kaitan dengan restoratif justice. Saya setuju sekali dengan restoratif justice yang dibangun oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk hukum. Saya berharap ada kerjasama dengan lembaga-lembaga adat di daerah, sehingga restoratif justice apa yang harus disalurkan untuk diselesaikan ke lembaga adat yang dapat diselesaikan. Ada juga kadang-kadang kasus yang dialihkan ke restoratif justice atau seperti apa, sehingga dalam pengenangan negara yang sifatnya restoratif justice ini ada petunjuk teknis, apalagi di Papua lebih syarat dengan hukum adat. Saya harap ini ada kalkulasi sehingga konsep restoratif justice ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, kebetulan saya lulusan UNHAS. S3 saya di UNHAS, saya bersama-sama dengan mendidik di UNHAS itu ada pusat kajian kejaksaan. Kebetulan saya juga di daerah berharap ada pusat kejaksaan juga di daerah Papua Barat. Kenapa seperti itu? Saya ini punya pengalaman yang banyak kaitan dengan peran daripada jaksa-jaksa agung dalam dunia kampus. Jaksa harus mengajar sebagai dosen praktisi, sebagai memberikan edukasi bagi mahasiswa. Saya punya kampus di Papua Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Barat. Mudah-mudahan pusat kejaksaan agung bisa dibangun di kampus saya, kesiapan lahan. Yang ketiga, soal putra putri Papua, afirmasi putra. Saya kemarin dengar penerimaan khusus bagi putra putri asli Papua untuk kejaksaan. Saya berharap program ini dilanjutkan terus dan peningkatan putra putri kami yang menjadi jaksa muda, jaksa di pengadilan wilayah Kejaksaan Papua Barat atau di luar Papua Barat. Dan juga saya hitung Pak Kejaksaan Agung,
biasa. Kalau jadi harga putra putri saudara saya juga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menegakkan hukum di negara Republik Indonesia. Saya pikir ini aspirasi saya ketika mudah-mudahan